Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Arianti, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang telah diberikan oleh dosen saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas A. Berikut soal yang pertama. Pengertian dari digital governance atau electronic governance merupakan bentuk dukungan terhadap jalannya e-government dengan menekankan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang berbasiskan teknologi informasi. Munculnya sebagai wujud dari adanya e-government. Adapun manfaatnya adalah untuk meningkatkan transparansi kontrol dan juga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, yakni dalam sebuah rangka penerapan konsep good governance, agar dapat mengurangi dengan signifikan total dari biaya administrasi, relasi beserta interaksi yang juga dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan dari aktivitas sehari-hari. Berikut adalah soal yang kedua. Tahapan pengembangannya yaitu tahap pertama, mempertemukan permintaan dan persediaan antara instansi asal dan instansi penerima transfer inovasi. Pada tahap ini, ketiga pihak memiliki peran yang saling menguatkan. Masing-masing terdiri dari instansi penerima, yaitu mengidentifikasi praktik-praktik yang berpotensi untuk ditransfer, membuat atau menyusun permintaan terhadap inovasi yang akan diadaptasi ke dalam instansi. Yang kedua itu instansi asal, yaitu mendokumentasikan praktik inovasi, menyusun kesepakatan kerjasama antara instansi penerima dan instansi asal transfer, kemudian membentuk gugus tugas. Yang ketiga, fasilitator transfer, menyebarluaskan praktik-praktik inovasi melalui berbagai bentuk kegiatan. Tahap yang kedua, menentukan ruang lingkup, merancang metode, dan menyusun rencana kerja transfer. Pada tahap kedua ini, peran masing-masing memiliki pihak sebagai berikut. Yang pertama, instansi penerima, menentukan ruang lingkup atau aspek-aspek yang perlu ditransfer dan diadaptasi sesuai kebutuhan atau keinginan instansi. Yang kedua, instansi asal, melakukan asesmen terhadap ketersediaan waktu, anggaran, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang dapat disediakan selama proses transfer. Yang ketiga itu ada fasilitator transfer, yaitu membantu pengorganisasian kegiatan untuk mempertemukan instansi asal dan penerima transfer, membantu penyusunan perjanjian kerjasama. Dan yang terakhir yaitu tahap yang ketiga. Pada tahap ini melakukan adaptasi inovasi ke dalam lingkup instansi penerima. Pada tahap ini, peran setiap pihak adalah sebagai berikut. Yang pertama, instansi penerima, memastikan rencana kerja sudah tersusun baik, yang diikuti dengan formalisasi penugasan kepada pejabat atau staf anggaran yang siap untuk digunakan. Yang kedua, instansi asal, memberikan masukan terhadap rencana kerja yang disusun oleh instansi penerima. Berikut adalah soal yang ketiga. Jenis-jenis informasi manajemen. Yang pertama itu ada akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas dan mengelola dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Yang kedua itu ada sistem informasi manajemen atau SIM, merupakan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Yang ketiga itu ada keuangan. Keuangan mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyeknya. Istilah keuangan berarti ilmu keuangan dan aset lainnya, manajemen aset tersebut. Dan yang keempat itu ada manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengolah bahan baku, suku cadang dan komponen lain untuk diproduksi.
Baik, saya ulangi, komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Selanjutnya itu ada sumber daya manusia, pemasaran, dan eksekutif. Berikut adalah soal yang keempat. Kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital governance. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan politik framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Kendala dan hambatan jika dilihat dari akuntansi keuangan adalah sebagai berikut. Dari kacamata akuntansi keuangan secara teknis, ternyata ada 3 permasalahan utama yang menyebabkan good governance itu masih jauh dari kenyataan. Yang pertama, tidak adanya sistem akuntansi yang handal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pencatatan atau pelaporan. Hal ini menyebabkan lemahnya inter pada pemerintah daerah. Yang kedua, terbatasnya personil di daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Selain itu juga sedikit sarjana akuntansi yang qualified yang tertarik untuk mengembangkan profesinya di pemerintahan daerah. Baik, saya ulangi, sedikit sarjana akuntansi yang qualified yang tertarik untuk mengembangkan profesinya di pemerintahan daerah karena kompensasi yang rendah yang ditawarkan pada mereka. Dan yang ketiga, belum adanya standar akuntansi keuangan sektor publik yang baku. Hal ini penting untuk acuan pembuatan laporan keuangan sebagai mekanisme pengendalian. Baiklah, saya sudah menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.